حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة حسن البصري حضرة العبود حضرة الشيخ القادر عبدنا حضرة الشيخ محمد سلمان المدني حضرة الشيخ عبد الله بن جرير حضرة الشيخ واسمع عمر بن اسماعيل البنجري حضرة الشيخ مؤمن بدل البنجري مشهورا ومعلمين وزوجين وقريتين أن الله يغفر الله يرحمهم بدرجة من الجنة ويبون مسر المنبر مغلوم بن الدنيا وأخرى ولقد أبينا وأمنا ولأمنا ولأمتنا ولإخواننا ولخلتنا ولأسندنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلده المسلمين والمسلمات أن الله يغفر الله يرحمهم ويمد درجاتهم في الجنة ولن يدعنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى العفو والغنى والمغفرة الإسلام بلا محنة ولا دهن بجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Kemarin masalah Qurratul Ain. Qurratul Ain yang dimaksud di kitab ini adalah musyahadah. Nah, kalau Qurratul Ain di dalam syariat atau di dalam fikih, arti Qurratul Ain itu keluarga anak dan bini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya kalau Qurratul Ain secara ilmu syariat artinya keturunan, keluarga, anak bini, supaya mereka ini berperilaku baik dan menjadi orang bertakwa dan menjadi panutan orang baik. Qurratul Ain Pak ada di sini. Qurratul Ainnya yang dimaksud adalah musyahadah di dalam sembah. Ya, kamera Rasulullah kayak itu. Lalu di sini kamera radhiyallahu anhu lama suila an qaulihi shalawatillahi wa salamihi alaihi wa ja'al qurratul aini fi sholati hal jalika khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi minhu syarfun wa nasibun. Lalu ditanya orang, si pengarang kitab ditanya orang tentang Rasulullah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ujar orang, apakah Qurratul Ain itu berlaku khusus Nabi aja atau gasan yang lain? Jawabannya untuk semua orang apabila mampu. Tetap mereka. Pak Ajabah lalu sedih menjawab si pengarang, annal Qurratul Aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bisyuhudi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatun ka ma'rifatihi falaisa qurratu ainin ka qurratihi. Lalu dijawab oleh semangat kitab bahwasanya musyahadahnya Rasulullah, bahwasanya musyahadah itu tergantung kadar ma'rifat masing-masing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di semangat kitab kadang-kadang kurang ma'rifahnya selain ma'rifah Rasulullah. Maksudnya ma'rifah Nabi ini paling tinggi. Nah, ma'rifah Rasulullah kadang-kadang namanya menyamai. Buktinya ma'rifah Rasulullah kadang namanya naik pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Imbah Rasulullah Isra Mi'raj naik dari langit 1, langit 2, langit 2 ke langit 3, langit 3 ke langit 4, 4, 5, 6 sampai 7. Di langit ke-7 ini Rasulullah sampai kepada Sidratul Muntaha. Imbah masuk pada Sidratul Muntaha itu masuklah Rasulullah kepada Rab-Rab. Imbah sudah masuk ke Rab-Rab itu lalu Rasulullah melihat lawan Allah. Kalau Rasulullah ma'rifahnya lawan mata
kita ma'rifahnya bermodal ilmu dahulu. Kemarin ilmunya ya tadi sebelum ikam ma'rifah ibarat manusia kemarin lah batis bulu itu awal imbah awal bulu lawan kepala. Maka itu orang mula rumah fondasi dulu. Fondasi ini ada kalanya galam, ada kalanya tungkat sampai kepada gelagar. Itu adanya ilmu fikih. Dari gelagar sampai penyambungan atap itu ngarannya ilmu hati. Jadi dari tongkat ke tiang lawan dindingnya itu ilmu hati sekelilingan rumah. Dari ujung tongkat nang di atas, ujung tiang nang di atas bersambung ke atap itu ilmu tauhid. Di situ hendaknya sampurnalah rumah ini atau nangka itu juga manusia apabila batisnya ada, awaknya ada, kepalanya ada, lengkap tiga nanti. Apabila lengkap tiga itu hanya di situ kan nanggaran ma'rifah itu mengimbayakan barata fikihnya jalan, ilmu hatinya jalan, ilmu hakikatnya atau tauhidnya jalan juga. Nah itu kemarin. Lalu ma'rifah Rasulullah ini kadang namanya main karena Rasulullah ini ma'rifah sedikit berbeda pada nangla lain. Kalau Rasulullah lawan Allah sedikit melihat lawan mata kepala. Kisahnya di dalam Isra Mi'raj. Kalau kita melihat lawan Allah melalui musyahadah aja. Musyahadah itu pun dulu sebelum musyahadah ilmunya cukup. Nah, ada ilmunya apa? Makanya orang pemasak dirasa-rasa orang pemasak nasi, dirasa-rasa nasi masak, dirasa-rasa. Lalu apa saja? Wa innama qulna qurratal aini bisolatihi bisyuhudihi jalali syuhudihi li'annahu qad asyara ila dhalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakillu bisolati wa la yukillu bisolati. Dan mujasidir hanya saja kulna kami katakan mujasbarang kita bahwasanya nanti maksud dengan qurratul ain atau qurratul ain di dalam sembahyang itu apa? Yaitu bisyuhudihi jalla syuhudi, bahwasanya nanti maksud dengan Rasulullah di dalam sembahyang qurratul ain itu apa? Rasulullah di dalam sembahyang itu sidin menyaksikan akan kebesaran Allah di dalam sembahyang sidin. Li'annahu qad asyara ila dzalika, dan itulah yang disyaratkan biqaulihi dengan perkataannya Rasulullah bisolati pada masalah sembahyang walam yaqillu bisolah, dan apalagi nang lainnya wal yakil itu bukan artinya sedikit, hanya apabila dalam sembahyang Rasulullah kawan yang sembahyang saja di luar makinnya. Nah, kenapa? Karena sembahyang itu satu mat. Nah, itu karena dalam sembahyang itu dulu model dan awal model dasar dia di luar sembahyang kata diingat dalam sembahyang berapa. Kalau sudah semangat gitu, nah karena Syekh dan berkatalah Syekh hanya saja dia telah kami katakan yang dikatakan dengan sejuk hati. Dengan dikatakan dengan sejuk hati Nabi SAW itu dalam sembahyang dengan sebab memandang, mengingat, mensyukur akan kebesaran Allah yang dipandang oleh Rasulullah, karena bahwasanya ia telah
diisyaratkan kepada 6 demikian itu dengan sabdanya Rasulullah tadi di dalam sembahyang dan tiada dikatanya akan sembahyang, maka adalah yang dimaksud yang demikian itu adalah pada zat sembahyang. Contoh, tapi tergantung ilmu bang, tergantung ilmu. Contoh, orang sembahyang menurut fikih adalah rukun 13 atau di dalam wudunya itu juga syariatnya orang berwudu satu, umpama berwudu atau sunat wudu atau berwudu aja itu harus sunat dibahas. Awal membasuh muha menggunakan banyu apabila ada tayamum untuk syariatnya lah, dan andakan niat pada waktu berwudu itu pada waktu banyu mengenai salah satu anggota wudu. Itu kebiasaan wudu menurut syari. Wudunya ini pula syariatnya ikam di mana belajarnya di mana? Murid kan satu sudah belajar juga sudah untuk sampai hukum tartib. Akhir tartib itu nang mana kedahulu nang mana terudi di dunia. Nah tartib pengarangnya walaupun tadi umpama kurang tuh membasuh anggota wudhu mulai batis sah juga batis dulunya kepala akhir boleh juga, tapi itu ada tartib pengarangnya. Nah tetap jujur sudah karena ini adalah sesuai ilmu gurunya. Nah, bukan belajar mana itu hanya satu. Imba itu Rasulullah ini pulang kan yang dibahas Rasulullah di dalam sembahyang atau di dalam wudu. Nah, paling nyaman tadi kan wudu aja. Membayangkan itu gurunya belum mana ge. Nah, jadi wudu guru dulu ilmu luarnya. Imba itu karena imba wudu luar ini tadi menurut syariat, menurut ilmu psikologi. Imba sudah bujur deh. Imba sudah belajar bujur. Lalu lawas mengamalkan syariat aja pikir aja lawas ini mengamalkan lawas bertahun-tahun pikirnya aja nah membujurkan basuhan bayang apa pikir aja nyata itu karena tauhidnya ulang jalan tauhidnya. Nah dengan tauhid ini tadi lalu kurang untuk Allah musyahadah arti musyahadah itu memandang mengingat, memandang dan mengingat itu andaknya di hati bukan di mata. Kenapa jadi di hati bukan di mata? Karena Allah Ta'ala itu gaib, ada beban. Nah makanya kan kau melihat, karena kau dilihat lawan mata, tapi lawan hati dengan syarat tahu akan sifat-sifatnya Allah. Belajar di situ belajar. Lalu tadi diceritakan sini bahwasanya Rasulullah itu di dalam sembahyang sidin memusyahadah akan kebesaran Allah. Contoh hikam tadi wudu, ilmu luarnya sebagaimana hikam belajar sudah. Lalu hikam amalkan basuhan dari muha basuh apa. Itu tauhidnya belum belajar. Dari Allah bersifat wujud, Allah bersifat qidam, Allah bersifat baqa, Allah bersifat mukhalaf lawan dia, Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un sampai mutakallim sekadar mengatahu tahu. Allah bersifat wujud, artinya Allah Ta'ala ada, buktinya Allah Ta'ala ada, adanya kita ini diulang oleh Allah. Kita ada, Allah gaib, tapi ada. Namun tidak hendak melihat Tuhan sama-sama gaib kena. Mati dulu. Ini pertemuan. Lalu Allah bersifat wujud, Allah bersifat qidam, Allah bersifat lain sebagainya. Nah itu nanti ingat di dalam hati kita memandang Rasulullah, memandang kebesaran
Allah dengan musyahadah lewat hati. Ujar hati Allah bersifat wujud, Allah ada. Apabila ada, berarti orangnya berisi gawian. Jadi mana Allah bersifat wujud, gawiannya adalah wahdani. Nah, itu. Allah wujud, bukannya wahdaniyah. Wujud ini artinya ada, wahdaniyah ini artinya esa, satu gawi. Nambi si gawian cuma si di lu lima yo. Jadi nambi si sifat cuma si di, nambi si ngaran cuma si den, nambi si jat cuma si den, dua nanti lagi dah. Sedangkan kita ini kan pada waktu wudhu bergerak tuh begawi kalau bergerak tuh begawi lah. Nah, kelakuan pelak, basuh tangan, basuh muka, bergerak pelak. Nah, ingatan hati di situ bahwasanya bergerak ini tadi dibantu oleh Allah. Nah, sambil menggusuk, kan bergeraknya, kan Allah bersifat wahdani, artinya Allah Taala itu esa pada perbuatannya, tunggal pada gawiannya. Perbuatan itu ya gawian, tunggal gawiannya, tunggal larangnya, tunggal sifatnya, tunggal jatnya. Lalu seorangnya wudhu kan bergerak lah, ambil banyu. Nah, sebelum ambil banyu ingat dulu lawan hati bahwasanya nambah sifat bergeraknya Allah bersifat wahdaniyah esa. Melihat mata benarnya seorang nambah padahal Tuhan mengemban. Jadi hati ini memandang gawian ini, nah gawian ini kita begawi dibantu oleh Allah namun gawian Allah kadang-kadang kelihatan cuma lawan hati dinyatakan membantu mata seorang melihat seorang nama gawi, tapi ujar hati kan hati yang musyahadah, artinya Allah bersifat wujud, Allah bersifat wahdaniyah. Nah ini tauhidnya pemain di situ. Amal kali tauhidnya kan malariakan. Nah kalau malariakan kan dua itu sifatnya. Dari sifat nafsiyah satu, dari sifat salbiyah 5 sifat masuk kepada wahdaniyah. Wahdaniyah ini undas daripada 4 sifat lainnya. Kita belajar tauhid sekali 2 kali ada paham. Ada paham? Muka ada rancak, dedangan. Wahdaniyah, hati wahdaniyah itu esa perbuatannya, esa sifatnya, esa namanya, esa jatnya. Pertama tadi Allah bersifat ada, kalau sebenarnya buktinya Allah ada, kita ada, bukti kita ada, berarti ada Allah, berarti ada nama ada kan kita. Habis kisah sudah adanya kita nih, yang itu kita bergerak kalau dalam wudhu. Nah, ujar tauhid, ujar fikih, kayak mereka belajar 2 guru ikam mama semua kayak apa caranya? Itu kawin luar lah. Nah itu mama semua tadi sesuai ikam belajar lawan si guru. Muka ada gurunya ilmu luar nih, kemana ikam basah? Apa? Ambil banyak kayak apa itu nggak di guru? Ada melihat gurunya. Artinya tuh kalau belajar, kalau tahu kayak apa semua mulai sini kah, hidung sama anak banyak mulai sini kah. Luput sudah luarnya nih. Belajar juga sudah belajar dari guru tadi lah luarnya lalu lah tauhidnya main nah. Allah bersifat wujud, aku ini ada aku ini ada, bukti Allah ada. Aku ini ada karena diadakan oleh Allah. Palihat mata seorang dan padahal ujar hati ikamnya dia ada buktinya ikam diadakan sebelum ikam ada adalah ada awak ikam bang, ada roh ikam bang, ada ikam sebelum ada ke dunia ini di mana ada dakwah jasad ada roh ada di mana roh ikam jasad ikam di mana ada jual. Nah lalu sabab kuitan ini sabab aja nih, kuitan ini sababnya mulakan jasad saja. Dan jasad ini pun juga atas kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi apa nih?
Jadi awal karena perpaduan antara kuih rohnya masih ada dia lain kuitan roh Allah nama anda dia Allah nama ulah Allah nama bu ikam aja sebelum ada jasad ada roh ada keduanya lalu wahai ini ada. Nah karena wahai ini ada lalu disuruh membulikan ingatakan nang ada dinyatakan ada dihilang nah itu namanya pokok pilpa karena ingat nang kadada hilangkan nang ada pada waktu ibadah atau wudu. Contoh wudu aja tuh ilmu luarnya tadi sebagaimana guru kan wudu di bagara kelam bakal kuan kelam ambil banyak. Nah satu bagara kelamnya empat banyak masuk ke muha ini bagara kelam masuk bakal kuan kena nah tuh masuk kanan masuk kiri muha kanan muha 3 kali nah masuk tangan bagara tosnya nah masuk musuh. Nah Rasulullah di dalam sembahyang silin musyahadah kepada Jalla wa Azza kepada kebesaran Allah. Nah dimaksud kebesaran Allah itu apa? Yaitu mengingat bantuan orang atau kelakuan orang pas orang semua hadirin ilmu luarnya kan tadi belajar lawan guru kalau kayak bamba semua di mana cara membasuh cara mau hati ini pulang tauhid lain ilmu luar sebagai ilmu guru luar ini sebagaimana ikam belajar fikih lawan si guru hati pulang pada waktu berwudu tauhidnya jalan musyahadah. Hati musyahadah itu ya ingat akan tadi luarnya sebagaimana ilmu luar. Nah kayak ikam belajar mau berguru alim manusia lalu buah tuh ada mau jadi bapak ya anak pedaging bapak ya anak bibit kulitnya rusak bro jika mulai rumah dari pondasinya kadang kemana rumah ikam ini mulai pikirnya ada deh kemana mulai rumah bergantung nah luput kalau sudah lalu karena Rasulullah di dalam sembahyang itu sudah musyahadah kepada kebesaran Allah. Ini contoh kita tauhid luarnya tadi sebagaimana ilmu si guru tadi betul hatinya tadi tauhid lain tauhid ini ingatan hati Allah disebut wujud adanya aku ini ada nama adakan buktinya adanya Allah itu akunya ada satu sudah entah belum bergerak lagi nih belum bergerak lagi nampak geraknya kan duduk mah di wahdaninya Allah bersifat satu esa perbuatannya esa sifatnya esa namanya sedangkan wudu ini bergerak-gerak kalau masuk muhamil banyak. Nah setiap bergeraknya hati ini ingat bantuan Allah bahkan basuh muhana ini bergeraknya nah geraknya ujar hati bantuan Allah musyahadah ngaranya kamu udah sudah lah luarnya ilmu guru di dalamnya musyahadah kayak itu kan masuk tangan sama sebagaimana kamu belajar lawan si guru kayak pegang membasuh kayak itu juga setiap pegang ada waktu wudu bergerak ingatlah ini dibantu oleh Allah bantuan Allah bukan aku lang hati kenapa? Karena ini seorang ini la haula wala quwwata pada di dalam amun di luar pun dia orang tetap menyinggah jangan ngot karena ternyingga itu ngot aku lain ngot ya nah salah sudah kan hati tinggian mbak orang mang yang ngot kan ngaran ikan di dunia ini ada ini kan musyahadah dalam ibadah kan dalam ibadah aja dalam sembah dalam wudu sebelum sembahyang bau kayak aja nah baik kan basuh muha basuh tangan basuh sebagian kepala basuh telinga sunat basuh batis nah, sambil membasuh kan bergerak nih pokoknya mun bergerak artinya begaulian apabila bergerak artinya af'al walaupun jari bergerak nah yang bergerak nih
sambil bergeraknya hati ini ingat bantuan Allah. Ujar hati, jadi pada waktu wudu tuh hati itu kada kosong. Luarnya sebagaimana ikan belajar orang si guru, pikirnya hatinya dari awal wudu sampai akhir gawian wudu ingat lawan gawian Allah. Nah, itu karena musyahadah kepada kebesaran Allah paling nyaman akalnya tadi. Jadi dua sifat saja hanya masuk situ, nafsiyah dan salbiyah. Nafsiyah Allah bersifat wujud, salbiyah Allah bersifat wahdaniyah. Kajian tak duanya kita dua sifat jalan sudah dipandang kebesaran tuh. Jadi Rasulullah ini kayak itu sendiri di dalam sembah. Nah, kalau Rasulullah kan sembahyang lana ada ini kan kita mencontoh karena boleh sembahyang alawasannya mah wudunya aja dicurahkan dulu. Sembahyang kena wudunya aja belum terpasang, sembahyang anak masang lah siwa. Sedangkan syarat kurang sah sembahyang adalah bau wudu. Syarat bau wudu ini pulang apa? Suci dari artinya toh apabila dalam sembahyang mekawa bagaimana di luar sembahyang itu makinnya. Syarat sembahyang atau wudu ini hanya bersuci kalau tak. Nah bersuci ada kalanya wudu ini adalah bersuci dari hadas kecil. Nah dimaksud hadas kecil ini keluar dari hadapan atau di belakang kecil. Karena apabila hadas besar wajib mandi. Itu juga pokoknya setiap gawian termasuk mandi itu kan ibadah juga. Mereka paham kenapa ikannya hadas kalah janabat atau hadas besar. Sedangkan ikam dengan mandi janabat adalah untuk menuju ibadah ada. Nah, sampai contoh wudu wajib ingat tak setiap kali bergarak-garak dalam wudu tuh. Nah, makanya kan aku satu mah ikam melatih pikirnya belajar lawan guru, belajar pikirnya wudu imbah bujur sudah di hadapan guru karena langsung di belakang guru kayak itu pula. Nah wudu yang ini aja lu udah amalkan mau bujurakan mampas pasakan di luar setahun 2 tahun mampasakan. Karena apabila sudah dipasang ini tauhidnya pulang jalan. Nah, beda lawan tauhidnya diimbayakan. Nah, imbayakan menang di luar dan imbay lawan menang di dalam itu artinya tarik kalau namanya. Itu tak lambat kita. Lagi awal-awal itu lambat. Makanya kendaraan juga kendaraan buka. Nah, lambat benar. Rayu. Kayak juga kudu lambat benar. Kenapa nggak suka duanya? Kalau yang pertama aja kalau tadi pikirnya aja. Bertahun-tahun juga melatih, masih sudah belajar lah mempas-pasakan. Nah, kalau perlu baca amin bu tuh, jadi pas sambil menilai kata ceramin. Kalau lawan tauhid jadi kena yang terlambat deh. Awal selama ingatan bila kada ingat bahasa Allah. Di mana kada ingatnya kata basuh rambut kada ingat lawan perbuatan Tuhannya bentuk Tuhan. Hati bahasa dari awal pulang ada istilah arus berarti kan dihitung separuh aja ingatnya. Orang sembahyang dihitung ingat siapa yang sembahyang 13 rukun rukun 13 rukun 13 5 aja kami ingat. Nah dalam sembahyang untuk 5 rukun aja 5 ini jadi hitung ingat sisanya 7-nya 8-nya kada dihitung ingat. Walaupun secara fikih sembahyangnya sah karena kada ada hadas dan kada membatalkan ibadah sah, tapi dihitung ingatnya kada ada. Nah alihnya orang iya tuh ingatnya kami ibadah ingat 5 rukun 5 tuh dihitung orang sisanya kan ada dihitung. Maka 13 rukun 13. Nah itu Rasulullah. Kalau Rasulullah ini sini baik kuman melihat
Isra Mi'raj itu namun ikat hendak pekung juga melihat atau melihat anak orang mata kepala banyak membaca salat. Nah itu menghendaklah supaya kau ingat taras lawan Tuhan banyak ibadah salat salawat karena Rasulullah kayak tujuh. Nah itu dan kata saya sebab pada pandangannya karena kebesaran daripada Allah dan dipandangnya karena bahwasanya dia telah disyaratkan kepada demikian itu dengan sabdanya Rasulullah di dalam sembahyang dan dia dikatanya akan sembahyang melainkan adalah yang dimaksud itu walam yakin lu bisolah. Nah dimaksud sembahyang itu adalah lawan disyaratkan kepada yang demikian itu dengan sabda Nabi bahwasanya adalah yang dimaksud itu pada zat zat sembahyang itu siapa? Allah. Kan ada dibantu orang kada kawan, muka ada dibantu orang kada kawan. Nah jadi itu, nah itu diingat. Jadi diingat tuh bantuan kurangnya itu nah. Harusnya sembahyang dulu tadi. Pokoknya setiap perkara wajib ingat, tapi tahu dari mana andaknya Allah bersifat wujud nafsiyah, Allah bersifat wahdaniyah salbiyah ini Allah bersifat wahdaniyah artinya esa perbuatannya sifatnya. Nah berarti perbuatannya perbuatan orang dan seorang itu aku berbuat itu dibantu lalu hati ini ingat apa ini dibantu Allah nabi sifat nabi sigawin Allah aja itu nanti ingat tak dalam wudhu dari awal sampai akhir. Basuh tangan ingat, basuh batis ingat, bergerak-gerak dalam wudhu wajib hati nanti ingat ini bantuan orang. Nah aku masih batas bantu Allah, aku masih mau bantu Allah itu lalu akhirnya musyahadah kan Allah kan lihat. Nah itu musyahadah dengan kebesaran Allah lalu disuruh musyahadah lawan zat sembahyang itu ia bantuan Allah. Kita ini la haula atilah haula ini ada sebelum kita ada ini dasar kadar jahir ikam kadada, batang tubuh ikam kadada, roh ikam pun kadada. Adanya kesemuanya itu karena berkat Allah juga. Jasad diulang oleh Allah melalui perantaraan kuitan, roh pulang dulu oleh Allah atas karunia Allah, roh dimasukkan ke batang tubuh, masuk ke dalam janin, masuk ke dalam jadi bayi dan sebagainya, lalu lahir ke dunia. Habis masanya kena boleh pulang ke dalam. Nah kan ada lagi jadi 60 ada ini dulu 60 masih hidup ini kan mati apalagi. Nah ngaran kita ini asalnya tiada kembali kepada tiada. Asalnya kada boleh kepada kada juga. Tinggal ini habis. Lalu apa lagi? Dan maka sukacita hatinya Rasulullah itu atau quratul ain, nah dimaksud quratul ain itu ya musyahadah. Jadi Rasulullah itu apabila sembahyang itu sedikit mabuk karabian. Tidak hanya maksud orang itu apabila sedikit nabi ibadah mabuk sudah ibadah itu mabuk karabian. Nah, kenapa karabian? Itulah quratul ain. Quratul ain itu kan pandangan hati yang paling nyaman. Rasulullah ini pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, nikmat yang paling nikmat nang nyaman apa? Ya Rasulullah surga. Yalah, surga. Amun masuk, ada mati juga akan masuk. Kenapa? Karena di surga itu ya Nabi kayaknya ainun ra'at kenikmatan surga itu kada suah mata ikam memandang kenikmatan yang ada di dunia. Perasa ikam yang apa yang paling nikmat di dunia, perasa ikam padahal ini kada ada apa-apanya lawan pandangan surga. Kisah surga ini ujar Nabi, mata ikam tuh kada suah melihat
Ika menyangka kenikmatan dunia ini surga kadang lagi dengan dia. Kalau Ika pulang ada mendengar kabar-kabar tentang tali ngegam toh mendengar tentang kenikmatan, bahwasanya kenikmatan dunia ini paling nyaman ini. Kalau surga tuh kayak itu kadang Nabi lebih kepada itu. Dan namaran surga itu Nabi Ika mereka suah tahayal terlintas akan keindahan surga di dalam hati. Mereka tuh melihat di TV, melihat di TV Pulau Bali, lautnya, danaunya, pantainya, oh jika bagus karena sudah dana, bagus banget, bagus banget. Bah jika misalnya kayaknya surga ada lebih pada itu, lebih pada itu. Lalu ditanya pulang, umpama wahai Rasulullah, umpama kami yang masuk surga juga, adakah lagi di dalam surga ini nikmat yang paling bonol? Apabila kan kami sudah masuk nih, ada tadi itu kan umpama baru masuk surga, nah nyaman apa masuk surga aja Nabi. Umpama kami masuk, gua sudah nih, apa nikmat yang paling nyaman dalam surga? Ikam tahu aja Rasulullah, ikam muyak, ikam tadi di rumah makan intalo, buruk kantut, yalah, muyak. Ikam dalam rumahnya muyak lah, anak jual jalan, anak jual ini, anak jual itu muyak. Surga tak, ya muyak juga kan. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, adakah lagi nikmat yang paling bonol dalam surga? Ada aja Nabi. Padahal surga ini paling nyaman sudah. Bah, apa aja bakal hendak terkeretik di hati. Ada. Apa aja yang dihendaki ada surganya. Dalam surga nyaman betul. Ada begawian lagi, ada persembahyangan lagi, anu minuman khamar apa aja nang hukumnya tuh nang lagi di dunia ini haram bagi kita, halal lisan. Cuma azan kada mau bukakan, ibadah ada lagi, nyaman kalau tak, nyaman tak. Lalu ditanya orang, Rasulullah adakah lagi yang nyaman pada itu? Ada aja Nabi. Melihat lawan Allah, lawan mata kepala, maing moya lagi ya, maing moy pun nanggam surga, berarti kami ini ujar berbuang sahabat nih. Sedangkan kami ini wahai Rasulullah beribadah di dunia ini mengharap masuk surga. Berarti kami ini karena punya mati buat amal diterima Tuhan, kira masuk surga lah wahai Rasulullah. Ada tahu aku aja Nabi, enak aku Tuhan. Cuma apabila ikam nangka ini kejadiannya, umpama masuk juga surga ikam nih, ya Nabi. Kenikmatan surga jika mendapat, tapi melihat Tuhan kan ada dapat. Lalu bertakun sahabat, kayak apa wahai Rasulullah supaya kau melihat Tuhan? Ulang nih, apabila masuk surga, kami masuk surga nih, mati sudah, mati, kiamat, masuk surga, masuk surga, kayak apa bilang surga ini kami kawalah melihat Tuhan. Ujar Nabi Muhammad, ada awal. Nah awal aja Nabi, kenapa? Maka ujar biar jadi nikmat paling gondol dalam surga melihat Tuhan. Ada awal aja Nabi. Kamu nak awal lagi hidup nih Jo. Nah, lagi hidup dia musyahadah ini ngarannya. Rasulullah aja bertemu Tuhan lagi hidup Islam ya. Nah, jadi jawaban sahabat, ayo Allah, kayak apa kami ini Nabi, kami hendak juga melihat Allah Ta'ala. Nah, jadi Nabi, kamu tahu lah, babinian sing puasan tak nyaman dipandang, ya makanan nyaman dirasa, nyaman diraba, melihat Tuhan ini sendiri nyaman pada nyaman pada itu. Makanya musyahadah, ingat lawan Allah di dalam ibadah itu seperti qurratul aini, penyejuk mata. Nah ada sejuk mata ini, nah hayal dalam ibadah hati hayalnya karamian. Ada seorang dalam ibadah memusang, apabila jua pian panjang wiridnya, aduh duduk panas sudah itu begitu. Nah tak duduk panas, tak duduk.
mun sahabat kayak apa kami wa Rasulullah ikamun sendiri kayak aja dari awal dari ikan hidup dengan Nabi baik pada naikam kan Rasulullah ini diceritakan kalau datang seorang sahabat. Nah, sahabat hatta Rasulullah duduk di halaman majelis apa masjid kan di belakang masjid. Ada lawas datang seorang laki-laki yang paling tampan, itu adalah Jibril. Jibril ini menyerupa menjadi lelakian yang paling tampan. Kalau bahasa Arabnya itu Dehyatul Qalbi ngarannya ngaran samaran Jibril menyerupa jadi lelakian bungas itu ngaran samarannya Dehyatul Qalbi ngarannya bungas beneran kita awal Nabi. Assalamualaikum. Sedangkan pada waktu Rasulullah duduk di muka masjid pandai memberikan pengajaran Nabi ini. Datang selamat lagi. Jadi assalamualaikum salam dibuat sahabat bingung Rasulullah sendiri bingung, cuma sahabat bingung datang di mana laki-lakinya. Dipadahi orang kota Madinah atau kota Makkah katia kada suara melihat muanya sing bengkengan diitihi orang jauh datang dari jauh katia kada ada bakas badabu-dabu awalnya bajunya harum pakaiannya kada kumal amun orang datang dari jauh janggut aja pada dabu ini ada berasih ya, sahabat bingung. Duh, ini sahabat siapa nenek? Dipadakan orang parat, katanya kalau suka melihat ke manusianya. Lalu bertanya, duduk di hadapan Nabi dan menyampaikan dua linto, bersampuk. Imban 2 linto bersampuk. Si Jibril ini memegang batang paha, ngandak tangan, telapak tangan di atas batang paha Rasulullah. Sambil bertanya, wahai Rasulullah, ma Islam, ma iman, ma ihsan. Lalu ya Rasulullah, ma sa'ala ajabahu. Nang bertakun lebih tahu jawabannya ketimbang nang ditakuni. Lalu ujar si lelaki yang tampan tadi. Ma Islam, ujar Rasulullah, anu tetahu ikam pada aku padahal kan Rasulullah ini memberi pengajaran lawan para sahabat yang duduk di situ. Apa jawabannya? Jadi ujian bertakun umat Islam apa yang dimaksud dengan agama Islam? Nah, dimaksud dengan agama Islam itu aturan beragama. Aturan Islam itu ada 5. Pertama, ujar si Jibril yang bertakun, Jibril yang menjawab. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah anta asyhadu an la ilaha illallah. Orang nang mengaran orang Islam itu satu, apabila kan Islamnya agama hanya Allah. Jadi orang setiap kali orang masuk agama Islam wajib mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kalau kita ini kan Islam katurunan anu baca syahadatnya apabila pada waktu nikah. Nah, jadi nikah ada lagi kamu baca syahadat melahirkan nikah aja kan. Kalau di zaman Rasulullah orang anak masuk Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat. Nah, itu rukun Islam namanya antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua antuqimus shalah, menjadikan sembahyang 5 waktu. Itu yang ketiga antasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dan hanya wajib-wajibnya. Yang ketiga pulang antu minasakah, antu adli zakah. Artinya apabila orangnya ada usaha dan usahanya ada rugi, wajib setiap tahun sekali haulnya sampai, nisabnya sampai, hitungannya sampai, waktunya sampai, setahunnya sampai, haul maknanya haul setahun. Umpama dari membuka usaha dari tanggal 1 Rabiul 1 Muharram, kalau 1 Muharram membuka usaha awal. Jadi karena sampai 1 Muharram 2024 membuka sampai Muharram 2025 sahul sudah wajib Muharram ma'al
Muharram 2025 mengeluarkan karena haulnya sampai. Tapi ada tapinya pulang, nisabnya belum. Nisabnya modal, amuninya rugi ada wajib. Itu nisab karena anggap minyak ini modal 10 juta. Tanggal 1 Muharram 2024 membuka usaha dengan modal 10 juta. Masuk sama tahun habis duitnya, barangnya habis, duitnya habis, tambahin pulang, berarti pemodal modal bahasa nanti pemodal bahasa ini tanggal berapa dan bulan berapa, hitung bulan-bulan. Umpama bulan Agustus menambahin modal tanggal 1 Agustus menambahin modalnya berapa? 5 juta. Modalnya tabulik ujungannya ada ujung. Yang urangannya modal 5 juta, 4 juta tabulik. Rugi kada wajib berzakat. Jangan hakon kan. Ada ustad ini zakat ini ustad nah kata duitan zakat terus ustad ini kan belinya mbak bapak dah tahu agama Islam hukum kelihatan mata aja nanti itu apa aja belum lagi nanti ilmu kalau kelihatan bisa berapa ini jangan potong juga deh potong juga jangan percaya nanti kita haulnya ada setahun, nisab tuh berapa modal, menunjukkan tablik modal, tablik modal aja ujung kada, tablik modal umpama 5 juta modalnya, ujungnya kada dah, anggap ujungnya habis bayar listrik, bayar banyu tiap bulan, kalah, makan hari-hari, bensin hari-hari, nah di Jakarta ini modal di Jakarta bukan ujung. Ika modal 5 juta tadi lah sekalinya Agustus sampai lalu duitnya 10 juta 5 juta kalau ujungannya. Nah di Jakarta ini jadi 5 tambah 5 5 juta modal 5 juta ujung. Nah dihitung 5 juta bukan 10 juta 5 juta ini ujungan 5 juta modal di Jakarta ini. Di Jakarta itu 5 juta modal bukan 5 juta kan berapa aja modal 5 juta ujungannya apa 5 juta buat 10 amun 10 kan ya 10 juta aja Jakarta karena mau jadi dipaksakan benar hukum nanti dipaksakan supaya banyak zakatnya 5 juta aja. Amun ikamnya mun ikam berusaha kada berujung jadi apa? Ikam berdagang berusaha dengan memutar duit ini dalam jangka setahun, awak kuyung dan sebagainya, berapa ujungan tabung, berapa ujungan simpan, yang kalau tak mulang rumah, mulang kendaraan, ujungan kalau aja muka ada ujungnya kalau gawe mau Jakartanya nyawa habis. Sedekah, kalau sedekah itu sunat hari-hari boleh ujung pak kada mau dirasa-rasa duitnya ada cukup modal kada boleh tapi sampai setahun 4 juta aja tak kumpul duitnya modal 5 juta 4 juta aja kalau 1 juta hilang mana aja zakat ya kadang tuh mandak ikan bersedekah kalau bersedekah tuh hari-hari boleh setahun sekali boleh kan sedekah itu sunat aja terserah yang membayar 1.000 rupiah terserah orang ada kau dipaksa tuh engken banyak kamu jangan pun yang bersedekah berzakat 5.000 kerja 5.000 itu dia taruh tanah ada dapat itu aja tuh kisahnya tuh artinya minta kalau zakat setahun sekali apabila modal tabulik masalah berujung tuh sebelakangan yang penting modal tabul. Kamu tahu utang, ada wajib baca, mau tahu utang, ikan bang, turut berusaha, maka bacakan jual lah. Nah, kalau di Jakarta, aku aja modal awal aja, 50 juta,
sampai setahun. Jangan jutanya, nolnya jangan ada. Zakat jualan kali selawi ribu kali 50 berapa? 250 ribu ya. 250 ribu kan 7,5. Hah? 7,5. Hah? Balik 50 juta. Yalah, selawi ribu kali 50 berapa? 2,5 kah? Itu 250 ribu kah? Kalau banyakkan menterinya bisa ibu usaha aja, usaha mereka yang rugi-rugi aja. Kita berusaha itu pertama kasih kebutuhan kita hidup. Kalau sama serba berkarya itu usaha. Nah, dia namanya nyaman ya. Jakat cokot, jakat terus. Soalnya suruh usaha tuh ya kan, jakat beda. Ini sedekah nyaman. Ini kan pegawai, hidupnya yang pegawai juga. Kalau yang jakat sedekah mau main dua ya. Kalau ujar Jibril, ujar Jibril kelah, Jibril sama Kisah, ulunya mah mengambang aja. Aslinya mengambang bunga, ya kan anak ulama. Kalau kata kupannya, ujar Jibril, ini angka 5, haji wajib, umrah wajib, manis tato, bagi nama, ampun ini. Bayar kawa, ya lah. Kasan di rumah cukup, padang ditinggalkan, ya kan? Perjalanan aman, negara yang dituju aman, ada perang, ya lah. Nah itu masih total anggarannya. Ini kata, tulak haji, tulak umrah. Nah anak-anak di rumah belum di masjid. Mas surat rumah dia nak kebang dulu. Itu nah, itu banyak ada mampu lagi entah. Manis pokoknya ada. Ada juga orang pintar lagi kan. Ini orang Belanda, duit lah. Orang mendaftar haji itu lah. Selawi juta orang Belanda. Dapat dapat kursi. Antang duit selawi juta di bank mendaftar. Telah dapat nomor kursi dapat kursi keberangkatan. Kalau ini kan saat gua ini mendaftar bisa 30 atau 40 tahun, tapi ya bayarannya 3 salawi juta. Yalah. Kali 30 tahun. Ada yang pintar, terlalu pintar. Duit aja pikiran. Ikam bahaji lah. Ikam berangkat haji kan, omnya sampai tulaknya, sampai umurnya ada mati tulak. Jadi dia nong kepandernya, kami supaya berhasil duit hajinya ada berzakat tiap tahun. Mulai habis duitnya duitnya selawi juta. Yalah 30 tahun berangkat, selawi juta tuh kali selawi ribu berapa duitnya? Bapak, selawi ribu 1 juta. Itulah 1 juta 1.000 berapa aja? Kali 5 selawi juta 600 selawi setahun. Umpama duit 2 duit selawi juta dipotong 600 selawi setahun sampai 30 tahun tulanglah habis. Boleh mah ada tuh nomor akuan kayak itu jadi duit menabung ya. Wajib zakat. Zakat mana? Zakat uang naik haji. Wajib zakat ya. 12,5 duit selawi juta habis duit turun sampai 30 tahun apabila berangkatnya zakat aja. Zakat aja karena panderan itu zakat aja. Kalau dicari, kalau bergawi zakat aja nih makan. Kalau berusaha, banyak. Kayak pian bajilah 1 juta 30 tahun daftar tunggu setahun wajib zakat. Umpama pian mengeluarkan duit Jakarta dari duit selawi juta sampai sebulan terlakbel ke bank. Bapak haji ambil duit selawi, ambil 600 selawi belum kan tahun duit pulang ambil pulang berapa lagi saja banyak
Berangkatlah. Kanda. Lagian angka itu kamu ini banyak ustad-ustad maka itu maka ketua ada tanggung jawab. Pikir jakar sempurna, ilmu paraeter bisa, ilmu perbankan kada bisa. Anak ya bapak tua masalah jakatnya nah. Ujungnya jakat orang diambil. Entah aja. Orang dia haji tapi dia tahu sedikit aja kenapa pulang. Kan sama Selawijo. Dia tak di Jakarta ya apa? Habis. Mereka pun karena set jaketnya udah kuahnya. Karena aku ambil jakat. Bukan ambil jakat. Pokoknya sambal dah. Habis sudah Jibril pada. Lalu Jibril bilang oleh Rasulullah, wahai Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman? Ujar Rasulullah, nampak takut lebih tahu daripada yang ditakut. Halo, ujar Jibril, al iman, antuk minubillah, beriman lawan Allah, percaya lawan Allah, yakin lawan Allah. Ujar tauhid beserta sifat-sifatnya. Angka 2 antuk minu billahi wa rasulih, percaya lawan rasulnya, beriman lawan rasulnya. Ada nang pakat rasul, ada nang pakat nabi, tapi nang istimewa, ada nang makam nabi dan rasul 25. Ini nang wajib diketahui. Percaya tak? Arti percaya lawan nabi ini, percaya lawan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Nabi itu pula amanah Rasul bima unsila ilaika, percaya lawan ayat-ayat atau ada apa firman-firman Tuhan yang turun dari langit seperti kitab-kitabnya. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Jabur, ada Taurat. Kalau tak, nah percaya lawan kitab itu pulang malaikatihi, percaya lawan para malaikat. Artinya malaikat itu jumlahnya sing banyakan, cuma nambah isi tugas. Nambah tugas 10 iko, sisanya khusus ba'amal yang 10 juga tugas. Percaya lawan itu tak itu pulang anu wabil akhirati, percaya lawan hari kiamat. Wabil qadari wal qadar, percaya dengan adanya qadar baik dan qadar jahat. Habis ke 6-nya, dan itu apabila berikut ini tahu diamalkannya, inilah ngarannya rukun iman. Andakan dalam hati. Untuk Jibril bergeser terakhir lah ujar si Jibril, ma ihsan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang maksud dengan ihsan? Ujar Rasulullah, nampak takut lebih tahu daripada yang ditakut. Nah, jadi jauh-jauh baca si Jibril nang ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah antuk bidullah wa budullah ka'annaka tarah. Beribadahlah ikam lawan Allah, beribadahlah, laksanakanlah perintah Allah seolah-olah ikam pada waktu beribadah itu malih. Nah ini maka musyahadah namanya, di atas pada Islam, di atas pada iman, ihsan namanya. Jadi makam ihsan ini terbagi dua. Satu makam musyahadah, nah sebagaimana Rasulullah contohkan dalam sembahyang, atau kita contohkan pada wudu tadi, antak budallah, ikam beribadah melaksanakan perintah Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah ikam melihat lawan nang menyuruh. Ini maka musyahadah melihat dan lawan hati. Apabila ikam kada kawa lam takun tarah fa innahu ya. Apabila ikam kada kawa dalam ibadah, hati ikam kada kawa ingat lawan Allah dalam melaksanakan ibadah, yakinkan oleh hati ikam Tuhan melihat lalu ikam bujur ini makam muraqabah, tak bawa sedikit. Contoh, ikam tadi bawa belajar orang guru ilmu luarnya. Tuh, bujur kau sudah. Tak
sudah di belakang guru kita sholat sekehendak kita bawa wudhu. Kan tadi umpama wudhu kan ada dua makom. Makom pertama ikam pada waktu wudhu, ilmu luarnya ilmu si guru dipakai, telah. Nah, hati ini pulang pada waktu bergerak apapun dalam pada waktu wudhu ingat akan bantuan Allah. Usaha karena apabila ikam wudhu luarnya wujud tapi hati kada kawa mengatakan kita bergerak membasuh muha dalam hati ini kada kawa dalam hati ini menyatakan bantuan orang ya kalah kada kawa masuk deh saya yakinkan aja Tuhan melihat tapi kita bujur-bujur bahwa wudhunya wujud jangan main-main nang kada kawa dari apa musyahadahnya nang kada kawa lalu disuruh Tuhan malih dinyatakan Tuhan malih tapi Tuhan malih ini seorang bujur bu nah itu yang kayak ini sama di hadapan guru karena guru ada lalu takutan lalu bujur sudah beli ke rumah guru sekehendak hati kenapa kan sekehendak hati karena gurunya kada melihat jus nah ini makam merokok ada muraqabah luput kan dua ada orang kayaknya boleh ke rumah mahayal guru kada kawa berarti musahadah ada tim kada kawa sama tim sana yakin akan guru melihat kita lalu kita tuh dalam pada waktu beribadahnya lalu bujur bu seolah-olah kan guru ini melihat kita dan awas kita lagi belajar berhadapan lawan guru bujur bu mbah kulit guru kan ada bodoh asal nah berarti musahadah luput muraqabah kadaka anaknya dua-duanya ini makom nang dipandahkan oleh Jibril kepada Rasulullah apabila kepada pemelihat maksudnya Jibril yakinkan olehmu Allah melihat ikan artinya apabila kita melihat lawan Allah karamian musahadah karamian apabila kita para kaum musahadah para kaum ingat lawan Tuhan yakin akan Tuhan melihat lawan ikan kalau ikan buah bujur bu kadang-kadang kalau kaum melihat Tuhan kalau kaum hadirkan Tuhan tadi nah kalau seadanya aja kalau seadanya nah ada bujur berarti apabila kita pada bujur berarti kan pada menyatakan Tuhan melihat nah luput dari duanya artinya makanya ikam dan belajar lawan guru ada kang guru ini di hadapan di rumah pulang pada waktu mengamalkan wudhu bakas belajar lawan si guru lagi di hadapan si guru melatih wudhu bujur-bujur lah gurunya ada udah boleh gurunya kada ada dan seorang kada kaum hadirkan lawan si guru kada kaum musyahadah lawan si guru kada kaum nimbulakan mungkin dosa kebanyakan dalam hati kalau kada kaum timbul lalu di kada kaum timbul yakin akan aja sebagaimana ikan pada waktu belajar di rumah sidin tadi sidin mawasi aku tapi seorang bujur bu sebagaimana nampak belajar tadi muraqabah ngarannya apabila ada luput ada dua nah jadi Islam itu ibarat fondasi rumah dari dalam sampai ke tongkat iman dari tongkat malah naik ke tihang naik ke sampaian nah ini iman ngarannya dari palapon sampai kata itu ihsan dari bukannya dalamnya ilmu hati itu ngatur sempurna sudah nah cukup ini dan lupakan untuk dosa kita ibu bapak semua kepada Allah dan mudah lagi hajat-hajat hidup di akhirat Allah dan lagi hidup iman mati pun berserta iman dan mudah-mudahan di akhirat nanti dikumpulkan masalah dan Rasulullah langsung menyentuh kedaus maka bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fi dinina tawil, Allahumma fi dinina tawil, Allahumma fi dinina tawil. Allahumma nur qulubana bi nur hidayatika, kama nara al-'adha bi nur syamsika wa abada. Rabbana atina dunya hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
في كل لمة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Ajar